Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Para ikhwan dan juga para akhwat, kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan hanya kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang begitu banyak sekali kepada kita jamaah. Semoga salam dan selawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan duduk sejenak di salah satu di antara taman-taman surga. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, atau barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dengan itu Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah tarfa'u," kata Nabi. Apabila kalian melewati salah satu di antara taman-taman surga, maka mendekatlah, merapatlah. Maka sahabat bertanya, "Ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah ini masuk dengan taman-taman surga tersebut wahai Rasulullah? Maka Nabi sebutkan riyadul jannah, yang dikatakan taman-taman surga adalah halaqul dzikr, yaitu majelis-majelis ilmu, majelis yang di dalamnya disebutkan qala Allah wa qala Rasul dan juga qala sahabat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata kepada muridnya, beliau mengatakan bahwasanya inna fid dunya jannatan, sesungguhnya di dunia ini terdapat satu surga. Inna fil dunya jannatan, sesungguhnya di dunia ini terdapat satu surga. Ya, sesungguhnya di dunia ini terdapat apa? Sebuah surga, satu surga. Lalu beliau mengatakan, man lam yadkhulha, maka barang siapa yang tidak bisa masuk ke dalam surganya dunia,
la yadkhulul jannatal akhirah, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surganya akhirat. Maka muridnya bertanya, wahai imam, apa yang dikatakan oleh surga dunia? Wahai imam, apa itu surga dunia? Maka beliau sebutkan jannatu, surganya dunia adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, kita berada di salah satu di antara taman-taman surga. Maka mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memberikan keistiqomahan kepada kita di atas ketaatan dan diwafatkan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting jamaah. Pembahasan yang mana banyak di antara kaum muslimin yang melupakan permasalahan ini, yaitu tentang mendidik anak kita. Maka kajian ini kuperuntukkan kepada mereka yang memiliki seorang ayah. Kajian ini kuperuntukkan kepada mereka, wahai para bunda yang sedang memiliki anak, atau engkau wahai para ayah, calon para ayah, atau engkau wahai calon para bunda. Maka sejatinya kajian ini kuperuntukkan kepada mereka yang hendak mempersiapkan, menyempurnakan separuh daripada agama mereka. Intinya pembahasan ini sangat penting, yaitu dengan pembahasan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, harus kita ketahui, harus Anda ketahui bahwasanya di dalam segala hal maka kita harus mencontoh yang pernah dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya segala sesuatu itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Di dalam Al-Qur'an surah apa? Al-Ahzab ayat berapa? Ayat 21, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu apa? Uswatun hasanah, itu suri teladan yang baik, contoh yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi orang yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah dan perjumpaan kepada hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak mengingat Allah. Ketika haji wada, haji perpisahan, yang mana ini sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Saifur Rahman di dalam kitabnya yang bernama Rahiqu Makhtum, tentang sejarah perjalanan kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 Hijriah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan hendak melaksanakan haji wada, itu apa? Haji perpisahan. Maka Rasulullah berkhutbah. Apa Nabi katakan? Khudhu manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Ambillah dariku tata cara tentang manasik haji kalian. Kemudian setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat, wa antum tas'aluna anni, kalian wahai para sahabatku, kata Nabi, kalian semuanya wahai para sahabatku, kata Nabi, tas'aluna anni, kalian akan ditanya tentang diriku. Kalian akan ditanya oleh Allah tentang diriku. Fama antum qailun, maka apa yang kelak kalian katakan kepada Allah ketika kalian ditanya tentang diriku, kata Nabi. Maka apa kata sahabat jamaah? Qalu nashhadu
kami bersaksi wahai Rasulullah, nashhadu, sesungguhnya engkau anta qad balagta risalah, engkau telah menyampaikan risalah, wa adaita nasihah, dan engkau telah menyampaikan nasihat. Maka Nabi memberikan isyarat dengan jari telunjuknya seperti ini. Lalu Nabi berdoa, Allahumma ashhad thalathata marat, wahai Allah, saksikanlah 3 kali. Maka setelah itu Allah menurunkan satu ayat, ya, yang mana wahyu ini adalah wahyu yang terakhir dan sekaligus sebagai penutup ketika Nabi keluar atau selesai daripada khutbah pada hari tersebut, pada hari Arafah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, kata Allah. Pada hari ini, kata Allah, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, Islam. Telah aku sempurnakan, kata Allah Jalla wa Ala, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Artinya apa? Para ikhwan dan juga para akhwat kaum muslimin dan muslimah, agama kita telah sempurna. Semua telah dijelaskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Tentang tata cara atau metode bagaimana mendidik anak. Subhanallah. Sebelum kita membahas panjang lebar jamaah, ya seharusnya banyak ini pembahasan kita yang mudah-mudahan nanti berepisode. Ya, karena ini penting. Ya, kita mulai dari awal bagaimana sih Rasulullah mencontoh mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan petunjuk ilahi. Nanti akan kita sampaikan. Yang pertama jamaah, rahimakumullah, kita harus tahu bahwasanya Rasulullah itu tadi disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah apa tadi? Al-Ahzab ayat berapa tadi jamaah? 21. Bahwasanya apa? Nabi itu adalah guru yang paling baik, pendidik yang terbaik adalah Rasulullah, tidak ada yang lain. Artinya Nabi itu kalau mendidik menjiwai dalam semua hal, tidak hanya sebagai seorang pendidik. Maka Nabi itu subhanallah sebagai apa? Contoh bagi kita dalam semua hal. Anda wahai para suami, contoh Rasulullah bagaimana menjadi seorang suami. Anda wahai para pemimpin, Anda harus mencontoh bagaimana Nabi memimpin. Anda yang memiliki usaha, Anda contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pekerjaan kepada sahabatnya, memberikan amanah kepada sahabatnya. Anda seorang ayah, Anda harus mencontoh bagaimana Nabi mendidik anaknya, mendidik cucunya. Dan Anda wahai para pendidik, Anda wahai para orang tua. Kenapa? Karena sejatinya kita para orang tua, sejatinya kita semua adalah pendidik. Kalau Anda hendak sukses mendidik anak Anda, ikuti Nabi. Maka subhanallah jamaah, Nabi itu adalah apa? Pendidik yang paling baik, yang terbaik. Ini sebagaimana diungkapkan oleh sahabat beliau. Siapa namanya? Muawiyah bin Hakam. Siapa nama sahabat tersebut? Muawiyah bin Hakam. Ini disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram. Kitab dalam Bulughul Maram maksudnya ya, yaitu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Ya, di dalam kitab Bulughul Maram, ia karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tentang bab tentang syarat-syarat salat. Bagaimana kisahnya? Nah, kita membahas dulu sebentar sebelum kita memulai. Bahwasanya Muawiyah bin Hakam menyebutkan, "Baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka ketika satu hari aku salat bersama Nabi, yang mana jamaah Muawiyah bin Hakam ini dia adalah orang yang baru masuk Islam, ya, yang artinya apa? Dia masih belum banyak tahu tentang aturan di dalam salat. Kenapa? Karena baru mu'alaf, baru masuk Islam. Maka apa katanya? Ya, maka suatu ketika dia sedang salat bersama Nabi, idza atasa rajulun minal qaumi, maka di tengah-tengah jamaah salat itu ada yang sedang bersin. Nah, ada yang sedang bersin. Kalau kita mendengar orang sedang bersin, apa yang kita lakukan? Tidak tahu.
Bagaimana? Kalau ada orang yang bersin, lalu apa kita lakukan? Ketika dia mengucap alhamdulillah, maka kita jawab dengan yarhamakallah. Nah, ketika Muawiyah bin Hakam mendengarkan salah seorang sahabat yang bersin di dalam solat dan sahabat itu mengatakan alhamdulillah, maka apa katanya? Yarhamakallah katanya. Subhanallah, dalam solat. Lalu apa yang terjadi? Fa'aramanil qaumu bi absarihim. Maka semua jamaah yang solat melihat Muawiyah. Melihat apa? Kepada Muawiyah bil Hakam. Muawiyah al-Hakam. Maka sahabat yang lagi sholat itu apa? Ketika Muawiyah al-Hakam mengucapkan ya rahmakallah, maka apa? Semua sahabat yang sholat apa? Melihat dia jamaah. Antum gimana kalau baru masuk Islam misalkan? Ketika antum sholat ada orang melihat antum, gimana? Risih enggak? Risih. Lalu apa? Sebagian yang lain apa? Memukul tangannya, memberikan isyarat. Ya. Lalu apa? Marah. Siapa marah? Ya, Muawiyah bin Al-Hakam. Lalu dia mengatakan apa? Maka kata Muawiyah bin Al-Hakam, ya, maka aku pun menghardik mereka. Ya, aku ngomong. Maka ketika salam, assalamualaikum warahmatullah. Maka apa kata Muawiyah Al-Hakam? Ya, maka falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka Nabi diam. Lalu kata Muawiyah bin Al-Hakam, beliau mengatakan wallahi demi Allah ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang pendidik, seorang yang mengajarkan kebaikan setelahnya yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi demi Allah, ma karahani wala darabani, dan Nabi tidak memarahiku dan Nabi tidak memukulku, wala syatamani. Kemudian beliau mengatakan apa? Nabi hanya mengatakan apa? Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un. Sesungguhnya solat ini kata Nabi, tidak boleh seseorang manusia itu min kalamin nas, yaitu apa? Berkata. Artinya di dalam solat itu manusia tidak boleh berkata-kata, melainkan innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Melainkan di dalam solat itu adalah ucapan tasbih, ucapan takbir, dan ucapan membaca Al-Quran. Subhanallah jemaah. Apa yang bisa kita ambil daripada kisah singkat ini? Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat. Maka sampai-sampai Muawiyah bin Al-Hakam mengatakan tidak ada seorang pengajar yang lebih baik setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita bermula. Para ikhwan dan juga para akhwat, rahiman rahimakumullah. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya apa? Islam adalah agama yang telah sempurna. Islam semuanya telah diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang apa? Tentang membimbing anak kita, yaitu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada anak-anak. Sebelum kita berbicara jauh tentang masalah tersebut, maka ada beberapa poin yang harus kita lakukan, terutama bagi Anda yang belum menikah, ya, terutama bagi Anda para ayah, bagi Anda wahai para lelaki, wahai para suami. Maka yang pertama, ya, sebelum kita mendidik anak kita, sebelum kita mendidik anak kita, sebelum kita membimbing anak kita sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama kali kita harus memperbaiki diri kita dulu. Maka poin yang pertama yaitu apa? Kita harus memperbaiki diri kita dulu jamaah. Ini kaidah baik bagi Anda wahai para suami, baik Anda wahai para istri, baik Anda wahai para ayah, baik Anda wahai para bunda, atau engkau
yang saat ini belum status menjadi seorang suami atau belum status menjadi seorang ayah. Tugasmu memperbaiki diri. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran surat Tahrim bahwasanya apa? Allah Jalla wa ala memerintahkan kepada kita untuk apa? Memperbaiki diri kita. Ya, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Jamaah, berkata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, apabila kita membaca ayat Al-Quran lalu kita sampai kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita siapkan telinga kita jamaah. Untuk apa? Untuk melakukan dua hal. Yang pertama, kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan yang kedua, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena kata Abdullah bin Mas'ud, ketika Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu, maka setelah itu ada dua kemungkinan, imma itu adalah perintah yang Allah perintahkan, ataukah yang kedua itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat tersebut apa kata Allah Jalla wa ala? Ku anfusakum, jagalah diri kalian, diri kita dulu. Dan apa? Wa ahlikum, dan keluarga kalian, keluarga kita. Dari apa? Ya dari panasnya neraka. Ya, panasnya neraka, dari siksa api neraka jahanam. Jadi tugas kita adalah apa? Menjaga diri kita. Maka ya sebelum kita berbicara lebih jauh tentang konsep mendidik anak sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia, maka yang pertama Anda harus memperbaiki diri Anda. Dengan apa kita memperbaiki diri kita jamaah? Ada yang tahu enggak? Dengan apa kita memperbaiki diri kita? Ada yang tahu? Hah? Dengan apa kita memperbaiki diri kita? Yaitu dengan apa? Yang pertama adalah dengan mempelajari dinul Islam. Dengan apa? Dengan belajar. Kenapa? Karena ada pepatah Arab mengatakan faqad syai' la yu'tihi. Tidak akan bisa memberi jika Anda tidak memiliki. Artinya Anda tidak bisa mendidik anak Anda. Anda tidak bisa mendidik istri Anda. Anda tidak bisa mendidik karyawan Anda. Anda tidak bisa mendidik peserta didik Anda kalau seandainya Anda tidak memiliki ilmu. Faqad syai' la yu'ti. Tidak akan bisa memberi jika tidak memiliki. Maka berdasarkan bait syair ini hendaknya kita semangat untuk apa? Selalu senantiasa belajar. Apa kata Nabi yang mulia Allahumma salli wa sallim alaih, yang sebagaimana telah kita ketahui, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi siapa? Setiap muslim, baik dia laki-laki ataukah wanita, baik dia telah punya istri ataukah belum, baik dia telah punya anak ataukah belum, baik dia masih muda maupun yang telah tua, semuanya, baik dia pejabat maupun rakyat biasa, semuanya engkau memiliki kewajiban untuk apa? Menuntut ilmu. Iya, maka dari mana kita memulai untuk memperbaiki diri kita? Dari belajar jamaah. Belajar. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu apa? Menyebutkan, menurunkan wahyu yang pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu tentang apa? Agar kita belajar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dan di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kepada Nabi untuk ditambahkan kecuali apa? Agar ditambahkan ilmu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 114, wa qul rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah ilmu kepadaku. Subhanallah. Jadi ilmu di dalam Islam kedudukannya sangat tinggi jamaah.
kedudukannya sangat tinggi. Oleh karena itu, kalau Anda hendak merubah diri Anda, memperbaiki diri Anda, mulailah dari belajar. Kemudian yang pertama, yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha untuk apa? Memperbaiki diri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi Anda yang mungkin selama ini belum diberikan oleh Allah berupa anak, keturunan, berusahalah perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin selama ini Anda memiliki anak yang tidak mendengarkan nasihat Anda. Anda memiliki anak, tapi Anda tidak bisa mengarahkan anak tersebut kepada ketaatan kepada Allah. Berusahalah, perbaikilah hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau selama ini hubungan Anda dengan istri Anda kurang baik, atau sebaliknya hubungan seorang istri kepada suaminya kurang baik, atau hubungan seorang anak kurang baik kepada mertuanya, atau sebaliknya mertua tidak sebaik hubungannya dengan anaknya, dengan menantunya, perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkata salah seorang ulama salaf, beliau mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah, barang siapa yang memperbaiki hubungannya antara dirinya dengan Allah, barang siapa yang memperbaiki hubungannya antara dirinya dengan Allah, maka apa? Maka aslahullah ma bainahu wa bainan nas, maka niscaya Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Subhanallah jemaah. Para ikhwan dan juga para akhwat. Maka yang pertama, poin yang penting yang harus kita fahami sebelum kita mendidik anak kita, sebelum kita membimbing anak kita, perbaiki dulu urusanmu kepada Allah. Apakah selama ini ketika azan berkumandang kita segera meninggalkan pekerjaan kita segera memenuhi panggilan Allah, ataukah malah sebaliknya? Apakah selama ini ketika kita telah mengaji, telah mengenal Allah, kita semakin takut kepada Allah? Padahal Imam Ahmad mengatakan, aslul ilm khasyatullah, pokok daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah selama ini hubungan kita semakin baik kepada Allah, ataukah sebaliknya? Maka barang siapa saja yang dia berusaha untuk apa? Memperbaiki hubungannya antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Maka poin yang pertama ini harus kita sadari dan harus kita fahami. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat, kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, ya, maka yang pertama sebelum kita berbicara lebih jauh tentang bagaimana membimbing anak kita sesuai dengan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka yang pertama apa tadi jemaah? Kita harus apa? Memperbaiki apa? Diri kita. Ya, kita harus memperbaiki diri kita. Ya. Kemudian yang kedua, ya, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang apa? Tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing, ya, anak-anak, maka yang kedua yang harus kita, ya, fahami, yang harus kita perhatikan adalah kita harus mencarikan calon ayah atau calon ibu untuk anak kita, yaitu orang yang soleh dan solehah. Maka kita bermula dari awal ini. Ya, artinya apa? Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anak, ya, bagaimana seorang ayah mendidik anaknya, maka yang pertama kali setelah engkau berusaha memperbaiki dirimu, maka selanjutnya engkau harus memilihkan calon ibu untuk anak-anakmu adalah wanita yang solehah.
Di dalam sebuah hadis, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'ah li arba'i." Ya. Naam, sudah azan. Kita cukup sampai di sini. Di salat kita lanjutkan setelah azan. Ya. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.